Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rifa yang akan mereview buku. Nah, kali ini saya akan mereview buku tentang Allah beri aku kesempatan. Subjudul Ikhtiar adalah bagian dari kita. Simak ceritanya. Ada kalimat bijak yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Mari kita renungi perjalanan hidup yang telah kita jalani. Mari kita ingat-ingat lagi berapa episode kehidupan yang sudah kita lewati dengan segala duka, dengan segala sukanya, sukses dan gagalnya, gembira dan sedihnya. Lalu, adakah yang harus kita sesali? Inilah dunia, di mana di dalamnya terdapat hukum kontradiktif yang mana ketika kita merasakan kesedihan, maka kita akan merasakan kesenangan, atau di sisi lain kita akan merasa bahagia. Nah, sebaliknya, jika kita merasa senang, jangan terlalu over atau terlalu berlebihan dalam kesenangan itu. Takutnya nanti kita akan mengalami kesedihan. Maka ketika kita sedang mengalami atau sedang bahagia, maka sewajarnya saja. Memang semua itu berjalan dengan aturannya, yakni nikmati sebagai proses pendewasaan iman dalam menjalani kehidupan. Nah, nikmatnya kehidupan ini jika kita merasakan bahagia pada hari itu. Bukan, nikmat hidup itu justru karena kita menjalani segala macam, berbagai macam peristiwa dan kejadian yang mengolah hati kita, rasa dan pikiran untuk bertanya, duduk dan terbangun, semua dihadapi dengan kelapang dadaan dan kehati-hatian, dan terus berupaya untuk bangkit menjadi pribadi yang diridhoi. Menyesali masa lalu yang buruk adalah sikap baik di mana kita harus mampu memperbaiki menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, bisa jadi dalam hal yang buruk itu menjadi cerminan kita, menjadi hal yang paling utama untuk dapat kita perbaharui di kemudian hari. Yang paling penting yaitu adalah jangan patah semangat, karena dengan usaha kita, dengan keinginan kita sendiri, kita mampu bangkit, kita mampu memperbaiki hal yang buruk. Maka dari itu kita harus bersusah-susah terlebih dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Dari kata bersusah-susah terlebih dahulu itu kita diingatkan untuk kita terus menuntut ilmu, kita terus berusaha gitu ya, dengan jerih payah kita, dengan keinginan kita gitu ya. Nah, kita setelah bersusah-susah, setelah itu kita akan memiliki bersenang-senang kemudian. Nah, dari bersenang-senang kemudian capaian hasil dari kita bersusah-susah gitu ya. Nah, maka dari itu kata-kata itu harus tetap diterapkan dalam diri kita. Nah, kita itu tidak halnya langsung gitu ya. Kalau ingin kaya langsung kaya, kalau ingin pintar langsung pintar. Nah, di mana ada suatu proses. Nah, di proses di sana yakni kalau ingin pintar kita harus belajar dengan rajin. Jika ingin kaya, kita harus bekerja dengan giat, bekerja dengan gigih untuk mendapatkan untuk mendapatkan kekayaan atau hasil yang didapatkan dalam suatu proses. Pernah tidak kita merasakan jika kita melihat seseorang dari aspek kekayaan, dari aspek pengetahuan, selalu ada dalam hati kecil kita itu iri atau ingin seperti itu. Nah, baiknya jika kita mempunyai sikap seperti itu, kita harus jadikan seorang itu sebagai teladan atau seorang itu sebagai role model, di mana kita akan mengikutinya, kita akan mencari tahu nih bagaimana dia pintar atau bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita tuh harus menggali gitu ya, karena manusia itu atau pribadi kita itu harus mencari informasi yang baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jangan berkecil hati untuk kita yang masih ada dalam garis banyak kesalahan, banyak kekurangan. Nah, kita
menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Itu saja mungkin review buku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kembali lagi di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.